Selamat siang, Budian. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Budian, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir pada siang hari ini. Sesuai dengan janji kita akan melakukan pasca observasi ya setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas pada waktu itu ya Bu. Baik, nanti di sini kita ngobrol. Saya tidak akan memberikan intervensi apapun terhadap apa yang Ibu sampaikan, karena apa yang Ibu sampaikan tentu berdasarkan apa yang Ibu rasakan ketika melakukan proses pembelajaran yang waktu itu saya pun masuk di kelas gitu ya. Baik, nah yang pertama nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Dari obrolan ini mungkin saya mengharapkan nanti akan banyak masukan untuk saya pribadi khususnya, supaya saya bisa meningkatkan meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola kelas, terus mengelola proses pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke, berarti nanti harapannya Ibu mendapatkan pencerahan ya terkait proses pembelajaran yang harapannya lebih baik ke depannya gitu ya. Nah, dia kemarin kan kita sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Apa yang dia rasakan setelah melakukan proses pembelajaran itu? Saya merasakan ini. Sebenarnya saya puas sih sebenarnya dengan pembelajaran kemarin, karena banyak perubahan yang terjadi di proses pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajaran saya tercapai, alhamdulillah. Kemudian anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu sudah lebih aktif dari biasanya. Kemudian anak-anak itu lebih senang dan nyaman belajarnya. Oke, berarti dia merasa puas dengan proses pembelajaran waktu itu ya, karena memang sebelum proses pembelajaran kita sempat ngobrol dulu ya, membahas terkait dengan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga menyinggung masalah pembelajaran berdiferensiasi yang saat itu pun ketika saya bahas dengan Budian sudah memahami gitu. Hanya saja agak kesulitan untuk menemukan konten, tapi setelah kita ngobrol banyak akhirnya bisa menemukan sendiri itu ya. Nah, tadi tujuannya sudah tercapai itu. Nah, kalau untuk strategi sendiri bagaimana dengan strategi? Strategi kan saya yang pertama strategi yang saya lakukan itu dalam mengelompokkan. Iya. Dalam mengelompokkan, saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Dan itu cukup membantu untuk anak-anak bisa enjoy, bisa nyaman belajarnya. Kemudian yang kedua itu model pembelajaran. Jadi saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning karena saya ingin mendorong kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi saya mengambil media berupa artikel, video yang peristiwanya itu dekat dengan anak-anak. Jadi dari situ nanti anak-anak bisa memahami tujuan pembelajaran. Oke, berarti kalau berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, tiga-tiganya sudah dilakukan ya. Jadi ada dengan kecil gitu ya, kemudian juga menyiapkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa waktu itu ya, medianya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu memang kalau harusnya mungkin ini ya, misalnya yang model pembelajarannya gayanya visual harus dikasih gitu. Tapi kalau saya kasihkan semua. Jadi dalam satu kelompok itu ada video, ada artikel, ada lembar kerja siswa, itu semua saya berikan, dan saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mana yang akan digunakan. Ya, sesuai dengan kelompoknya juga tadi ya. Kemudian terkait dengan produk ini seperti apa? Produknya untuk pertemuan kemarin itu berupa
ini ya kayak poster gitu. Jadi poster yang nanti dipresentasikan. Ya, dan mereka pun kalau saya simak waktu itu membuat itu sesuai dengan gaya mereka sendiri ya. Mereka membuat seperti apa itu suka-suka mereka seperti itu bahasanya ya. Oke, berarti untuk strategi alhamdulillah sudah dilaksanakan ya Bu pembelajaran berdiferensiasinya. Nah kemudian menurut dia nih dari proses pembelajaran itu hal-hal apa yang sudah baik? Yang sudah baik karena tujuannya tadi sebenarnya kan kalau saya tujuannya membuat siswa nyaman belajar dengan saya gitu, buat siswa nyaman. Jadi kalau siswa belajar dengan nyaman kan mereka akan lebih mudah untuk menguasai. Jadi melalui strategi yang saya lakukan itu ternyata cukup berhasil untuk dengan tujuan tersebut. Oke, berarti hal yang sudah baik Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan strategi yang sudah disusun seperti itu ya. Nah itu kalau yang baik. Nah pasti ada mungkin ya Bu ya hal-hal yang perlu dikembangkan lagi untuk kedepannya. Oh iya, ini kalau saya kesulitannya mungkin lebih ke pengaturan waktu ya. Karena anak-anak bebas berkreasi itu dibutuhkan waktu yang lebih panjang ternyata. Oh gitu. Iya, jadi kalau untuk batas waktu segini gitu sulit gitu. Jadi ada anak-anak yang terburu-buru gitu. Pengaturan waktu. Ya, pengaturan waktu. Kemudian yang kedua ini mencari apa ya? Materi. Kan kalau program based learning berarti dia harus kontennya itu berupa yang dekat dengan siswa, permasalahan yang dekat dengan siswa. Nah kemarin untuk bahasan saya mencari artikel yang di sekitar Lampung Barat itu agak kesusahan. Iya. Jadi saya mengambil artikel-artikel yang peristiwanya pernah terjadi di Lampung Barat, tapi memang itu kalau di berita itu bukan di Lampung Barat gitu. Tapi anak-anak pernah melihat gitu. Artinya mencari mungkin yang sensitif materi yang siswa itu sudah pernah melihat. Iya, familiar gitulah ya dengan siswa. Oke, jadi ini Bu Dian, apa nih rencana perbaikan Bu Dian ke depannya? Yang jelas untuk penyusunan rencana pembelajarannya perlu didengarkan lagi ya, terutama yang tentang pembagian waktunya. Karena itu sulit sekali ternyata. Terus yang kedua mungkin ini lebih mencari model pembelajaran yang lebih bermacam-macam yang bisa nanti digunakan di pembelajaran sampai. Oke, berarti yang pertama itu mengefektifkan waktu ya, kemudian mencari model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Itu ya Bu. Oke. Itu rencana kedepannya. Nah ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tadi itu apa? Keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu susun itu dikatakan berhasil kedepannya seperti apa? Kalau saya yang jelas ini ya lebih ke karena saya mata pelajarannya lebih ke proyek ya, tentu anak-anak bisa menghasilkan produk yang memuaskan seperti itu. Siswa bisa menghasilkan produk gitu ya. Baik, kemudian dalam melaksanakan rencana tadi itu kira-kira siapa aja yang akan dilibatkan? Yang jelas saya nanti akan berkonsultasi dengan teman yang lain ya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti kedepannya akan berkolaborasi atau berkonsultasi dengan yang lebih senior atau yang memang sudah lebih paham itu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu mungkin Bu Dian. Oke, baik Bu Dian, semoga kedepannya
pembelajaran yang Bu Dian lakukan itu sesuai dengan apa tadi yang Ibu Dian harapkan, kemudian juga rencana-rencana ke depannya untuk perbaikan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Nanti kita sama-sama lihat prosesnya seperti itu. Semoga apa yang Bu Dian harapkan tadi, ada siswa itu lebih senang, kemudian juga lebih nyaman ketika belajar itu bisa tercapai. Dan yang pasti siswa juga sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan menghasilkan sesuatu produk gitu, itu sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi tidak yang maunya guru seperti itu ya Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya Indi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.